Kenapa narasi umur ini muncul pada saat ada seorang Gibran? Padahal kalau kita bicara politik dinasti, hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Ya, kalau Jadi lu bukan kemudian dalam punya kapitalisme. anak, lu anggota DPR, oke? Lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat, oke? Lalu lu punya cucu, oke? Cucu lu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, apakah itu politik dinasti? Tidak. Karena Terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat. Sebentar. Karena yang memilih nanti adalah rakyat. Oke? Problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik purba. Prosesnya. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, boleh. Nggak masalah. Ini politik purba. Politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Andai kata, sebentar Mas. Sekarang kita tanya ya. Tanya sama publik. Kita tanya sama rakyat ya. Apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Enggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Dan sekarang proses perubahannya itu dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Begini, bagaimana alat ukurnya? MK. Alat ukurnya yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear man. Sudah gini, maksudnya gini. Jadi positioning seseorang itu dilihat dari faktor usia, tapi bukan dari faktor kesempatan yang mau diberikan. Nah, ini terjadi pada seorang Gibran yang pernah gue lalui. Mayoritas mereka yang di atas umur-umur 40 tahun itu masih melihat sebelah mata kompetensi anak muda. Dia cerita pengalaman hidupnya di perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu kepentingannya kapital. Itu kepentingan modal. Lalu dia sandingkan dengan contoh tentang republik. Yang sebenarnya kita tidak berbicara tentang siapa yang memodali republik ini. Dari contoh itu saja tidak apple to apple. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun, man. Dito itu 32 tahun loh. Gitu loh. Ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada gitu. Bahwa semua itu bukan anak muda. Problemnya kan tidak di usia. Dulu dua undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini, walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun, makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong, itu contoh-contoh tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran, tidak. Fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda, tapi untuk Gibran. Clear? Enggak. Jangan. Gini, Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan satu orang. Jangan. Kenapa Lu juga parah sih TV One ini. Jadi ribut semua karena begini gara-gara kalian. Gak ada yang ribut, Bang. Tadi kita ada main, Bang. Cooling down tadi, Gua Bang. ngerti perasaan dia. Saya itu kalau lihat Bung Adian saya sayang, saya kasih. Ini kurus badan. Karena begitu aktivis 98 masuk ke partai politik, itu mengalami kerusakan yang namanya panca indera. Jadi gagu, jadi tuli, jadi buta. Kenapa? Ada tidak bekerja demokrasi secara baik di sana. Kemudian lu bilang tadi soal partai, bagaimana aktivis 98 masuk partai. Kita punya pilihan-pilihan politik yang masing-masing kita sadari dan saling kita hormati. Lu tidak berpartai, gue hormati. Teman-teman yang juga berpartai di tempat lain kita hormati. Bahkan yang berpartai di tempat yang ketua umum partainya juga menjadi problem buat kita dulu, saya hormati. Saya tidak setuju pendapat Anda, tapi hak Anda untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, mau bagaimanapun panasnya dalam ruangan ini akibat dari tema-tema yang dibuat TV One. Lagi-lagi TV One, Bang. Kenapa sih, Bang? Jadi, oleh karena itu kami mengundang Bang Adian supaya Enggak jelas begitu. dan Tapi ini asli tidak fair, Bos. Asli tidak fair. Nih, kita fair saja ya. Bahas
antara Ganjar dan Prabowo, tapi pendukung Aniesnya dibawa. Sementara namanya tidak saya kira ada. kita udah ikhlas karena malam Bukan ini soal ikhlas tidak ikhlas. Semuanya penting, tapi yang terpenting bukan apa yang tertulis, tapi bagaimana tindakannya. Misalnya begini, tanggal 16 Mei kemarin habis-habisan lah Prabowo memuji Surya Dharma Ali. Kemarin ditangkap Surya Dharma Alinya. Nah dia bilang harus dicontoh bagaimana Surya Dharma Ali mengelola mekanisme haji kita. Kemarin malam jadi tersangka. Nah maksudnya artinya bahwa inilah kelebihan Jokowi. Dia tambahkan konsisten dan terpercaya. Itu yang tidak ada di sebelah. Artinya bahwa tanggal 16 dia bicara seperti itu, 10 hari kemudian apa yang dia anjurkan pada rakyat untuk jadi contoh, justru jadi tersangka pidana korupsi. Oke. Karena itu Anda sudah menyebut SDA dan itu adalah ketua umum partainya Pak Ahmad Yani, Anda harus komentar. Saya kira terlalu prematur, ya kan? Oleh karena itu kami Lo P3 tersangkanya sangat belum prematur enggak, lah. bukan. Anda menyatakan sebenarnya ini adalah proses hukum lagi sedang berjalan, ya kan? Kita hormati, kita dukung. Saya ingin menutup dengan ton yang lebih positif. Saya ingin masing-masing dari Anda, saya sempat mengajukan pertanyaan ini ketika memandu debat Gubernur Jakarta putaran kedua antara Jokowi melawan Foke. Pertanyaannya sederhana, apa hal yang positif dari lawan Anda? Jadi saya minta menutup dengan ton yang positif. Apa yang positif dari Pak Prabowo menurut Adian? Apa yang positif dari Jokowi menurut Ahmad Yani? Yang positif bahwa PDIP, ya kan, telah mencalonkan Pak Jokowi sebagai capres. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya seperti itu. Ya nanti biarkan rakyatlah memberikan penilaian akhir. Ya, kita memberikan apresiasi, ya kan. Kita mengalami kesulitan juga kalau tidak ada Pak Jokowi, ya kan. Nggak mungkin Pak Prabowo bertanding sendiri. Ya, kan, Jadi yang positif dari Jokowi apa? Ya, saya kira PDIP telah menetapkan Itu dan kan mencalonkan. PDIP-nya, dari Ya. Jokowinya? Ya itu saya kemukakan tadi. Ya. Tidak ada yang positif dari Oh Jokowi? ada pasti. Manusia itu pasti ada plus minus. Ya, itu apa? Saya kemukakan ya Pak Jokowi kan hobinya belusukan ya kan. Cuman saya bayangkan kalau dia jadi presiden Indonesia, apa selesai 5 tahun dia belusukan ke seluruh Ini diminta Indonesia positif malah ngeritik juga. Baik. Positif itu kan. Itu positif ya. Iya, Tepuk kan? tangan dong untuk positif versi Ahmad Yani. Dari Adian, apa yang positif dari capresnya Pak Ahmad Yani? Apa yang positif dari Prabowo? Ya dia pengurus kuda yang baik. Dan saya pikir Apa yang lebih dari itu? Tadi dikatakan hobi belusukan. Ada dong yang bagus. Selain pengurus kuda yang baik? hal yang lain ya saya pikir dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya. Karena dia butuh ibu negara tentunya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada semua sudah hadir. Selamat malam Bung Adian. Terima kasih. Terima kasih. Bang Adian, ketika Anda bilang tidak kuat, tidak pernah terbayangkan berada dalam posisi seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga, oh kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, oh saya tidak kenal dia sama sekali. Gitu loh. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Ini pertarungan yang kalah menang sama-sama tidak menyenangkan buat saya. Saya seperti diadu dengan orang yang kita sayangi gitu loh. Anda merasa dihianati Bang Adian? Iya. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya? Ya, saya secara pribadi senang dengan Adian Napitupulu ya. Orangnya asik sih. Dan seorang pejuang. Ketika beliau mulai muncul di publik, ya, bagaimana Adian Napitupulu ini bergaya sederhana gitu loh. Orangnya sederhana tapi pemikirannya tajam dan sulit untuk membantah apa yang disampaikan karena memang berdasarkan fakta, data dan fakta. Dan kemudian kalau sekarang beliau terpilih lagi menjadi anggota DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat 5, wajar saja karena memang beliau punya kemampuan untuk hal itu.
Beliau memperjuangkan Presiden Jokowi 2 periode, dia bertarung melawan Prabowo, dan luar biasa menang. Karena melihat di dalam diri Jokowi ada visi yang sama untuk membangun demokrasi. Yang pada akhirnya Joko Widodo mengkhianati kepercayaan itu. Adian Apitupulu bahkan pernah ditawari menjadi menteri Jokowi sampai 2 kali kalau tidak salah dipanggil di istana. Tetapi luar biasa, ini yang saya salut, dia menolak, dia tidak menerima ya tawaran menjadi menteri karena dia tahu kapasitasnya di mana. Dia seorang perwakilan rakyat, bukan di kementerian. Wah, ini luar biasa. Biasanya orang mencari jabatan menteri itu kan ya jabatan enak di situ kan. Ya kan, orang habis dari jenderal bintang 4 masuk ke situ. Ya kan? Habis dari posisi-posisi yang lain, begitu diminta jadi menteri mau. Kenapa? Karena kementerian itu membawahi banyak lembaga, banyak hal yang bisa dibuat begitu di kementerian. Oke. Kita akan lihat bagaimana Adian Apitupulu bisa lolos di Dapil Jawa Barat ya, Dapil 5. Di situ ada Fadlizon berlawan dengan Adian Apitupulu dan lolos juga si Fadlizon ini. Oke, sekarang kita akan lihat beritanya teman-teman. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menegaskan ya, mengesahkan perolehan suara calon anggota legislatif caleg di daerah pemilihan Jawa Barat 5. Hasilnya sejumlah nama-nama seperti Tommy Kurniawan, Fadlizon hingga Adian Apitupulu berhasil mengamankan kursi anggota DPR RI. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU RI, dilihat Rabu 20 Maret 2024, Fadlizon lolos ke Senayan dengan perolehan suara 147.258. Oke, Fadlizon ya. Fadlizon diketahui merupakan anggota DPR RI petahana fraksi Gerindra. Sedangkan Tommy Kurniawan dari PKB mendapat 100.665 suara. Bila menggunakan metode sign language, dengan perolehan suara tersebut, Fadlizon dan Tommy Kurniawan berhasil melenggang ke DPR RI atau di Senayan ya, bisa mengamankan posisi, tetap ada di sana. Oke, sedangkan Adian Apitupulu, kita akan lihat teman-teman, turut mengamankan tiket kursi ke Senayan ya, yang merupakan mantan dan juga mantan wakil wali kota Bogor Ahmad Ruyat dan putra ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Rafindra Airlangga pun lolos ke Senayan. Oke, berapa jumlah perolehan suara Adian Apitupulu? Apakah ada dimuat di sini? Coba kita lihat teman-teman. Ya, di sini kita akan menemukan beberapa. Sementara itu Gerindra menjadi partai politik yang meraih suara tertinggi di Jabar 5 ya, di Jabar 5 dengan perolehan 540.003 suara. Kemudian disusul oleh Golkar yang mendapatkan 438.708 suara, dan ini adalah daftar-daftar yang mengamankan kursinya di daerah pemilihan Jawa Barat 5 ya. Kita akan lihat terlebih dahulu. Ini ada iklan yang mengganggu ya. Sebentar.
Oke. Di sini Tommy 100.656. Kemudian Gerindra 2 kursi ya. Adlizon, Marlin, PDI Perjuangan. Oh, satu-satunya cuma Adian Napitupulu. Itu pun suaranya cuma 87.288. Oke. Kemudian Golkar 1 kursi. Ya, dari anaknya Erlangga ya. Nasdem 1 kursi. PKS 1 kursi. PAN 1 kursi. Cukup besar juga PAN. Demokrat 1 kursi. Oke. Jadi masih aman lah ya. Adian Napitupulu lolos. Ya. Nah, Adian Napitupulu ini memang sempat dihebohkan ya pada saat kampanye itu. Ada sebuah flyer atau spanduk yang dibuat oleh tim sukses Adian Napitupulu dengan gambar editan yang begitu membuat mukanya itu terlihat sangat mudah, dan ini penipuan katanya ya, orangnya seperti apa tapi balihonya seperti ini gambarnya, dan itu kan suatu yang dibuat sengaja untuk menjelekkan Adian Napitupulu. Tapi rupanya masyarakat tetap pintar membutuhkan Adian Napitupulu sebagai wakilnya di parlemen ya. Walaupun ada hal-hal seperti tadi itu, tapi bisa diamankan dengan suara yang menjamin itu dia bisa masuk ke parlemen ya. Oke, teman-teman silakan tulis tanggapan Anda di kolom yang tersedia di bawah.